taqdir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir, muliakan tamu. Memuliakan tamu itu dengan cara satu, apabila ada tamu yang salam, jawab salamnya orang kon jublek. Malah anak itu pesen nih, Anda Pak lu nih, Bapak sudah pergi ke Jakarta 1 minggu. Anaknya malah ngomongnya nih, Pak, tadi Bapak saya pesen di kamar, kalau banyak pergi ke Jakarta sudah 1 minggu. Dan dia kerja kolektor, habis narik sepeda motor. Rumangsa kamu kira debt kolektor itu enggak tamu? Muliakan. Dengerin ini, muliakan. Orang-orang yang narik-narik hutang itu muliakan. Rumangsamu sing diarani tamu itu orang-orang baik saja. Kecuali ada orang pengen membunuh kamu lah itu. Mbok kunci apa-apa rumahmu. Tapi kalau mereka orang-orang baik, debt kolektor itu kan orang-orang baik. Kamu punya hutang, kamu ditarik, justru kamu diingatkan atas hutang kamu. Muliakan. Kalau ketamunan kiai, walah oleh nunduk-nunduk, semuanya dikeluarin semua. Wabu ya tono kabeh. Bareng sing teko debt kolektor, mbok ungkalke celurit. Gimana kamu? Bagaimana kamu iman kamu kepada Allah dan Rasulnya? Bagaimana keimanan kamu kepada Allah dan hari yaumil akhir? Muliakan tamu. Dengan cara bagaimana? Di waktu salam, jawablah. Nomor 2, dengerin. Rumah itu jangan ditutup untuk tamu. Kamu kira genah. Siapa namamu? Siapa? Iqbal. Paham Pak Kiai Iqbal? Amin. Kamu itu kalau punya pondok itu toh, kalau ada tamu yang rasa ditulis nih, mohon maaf nggak menerima tamu, sombong. Dengerin Bang. Jadi tamu itu toh, siapapun orangnya dipersilakan masuk. Adapun kamu masih wiridan atau pertemuan kamu sama Nabiullah Khidir atau ketemu kamu sama malaikat Israel. Jangan pernah menutup pintu untuk tamu. Enggak bener itu. Kadang-kadang ada orang itu rumahnya itu ditulisi jam berkunjung, jam tamu, jam besok. Jam tamu dijadwal. Di mana letak keiman kamu? Paham Jibril? Salah. Siapa? Mikail Pak. Sebentar lagi ada Jibril datang. Tadi WA wali santri, Yai, saya daftarkan anak saya, namanya siapa? Jibril. Kaget aku. Ono bolone Mikael. Jadi tamu itu toh dimuliakan. Setidaknya toh kamu bangun rumah, itu rumah kamu ada ruang tamu khusus. Rencana Al-Mubarak ini ruang tamunya di sini. Amin. Itu wilayah itu ada peralon-peralon itu rencana ada ruang tamu itu, ada ruang tamu 3. Ada ruang tamu besar itu di sini. Kemudian itu ada penginapan ruang tamu ala hotel. Masya Allah ya. Semuanya makanan semuanya ada, semua tinggal ngambil. Minum apa tinggal budget. Semuanya ruang tamu ada kulkasnya besar. Amin. Semuanya minuman ada semua. Tidak ada enggak Ustaz? Haram toh. Itu bilang malah tak sediani air kencing malah. Haram. Jadi tamu itu tetap dibuka lebar-lebar itu rumah kamu itu. Jangan pernah membatasi tamu. Ya silakan panjenengan itu ngaji le silakan. Paham Pak Yai? Ngaji itu enggak masalah, tapi tamu jangan pernah kamu telantarkan. Tamu liga-liga ngarepe penduduk, nyampe di surat-surat sama penduduk, jadi kening. Kasihan itu, ada tamu duduk di depan musola, salah. Tamu dipersilahkan.
Tidak ada orang yang kedatangan tamu kecuali mereka kedatangan rizki dari Allah. Tamu itu datang sebagaimana yang dikatakan Rasul, tamu itu membawa rizki sendiri. Kata siapa Ustaz? Malah seneku kalong ana tamu. Ayah ya. Semua yang dimakan tamu itu murni rizkinya tamu itu. Sedikit pun tidak ada rezeki kamu. Enggak ada. Makanya tidak ada orang yang ditamuin orang. Kemudian mereka menghidangkan makanan-makanan. Kecuali setiap hidangan makanan mereka apabila mereka dimakan oleh tamu-tamu itu. Kecuali merontokkan dosa-dosamu. Menghilangkan kejelekanmu. Mengikisnya keburukanmu. Sirna itu kejelekan kamu itu. Tiada tamu datang ke rumah seseorang kecuali setiap makanan dimakan ini itu. Rizki mereka akan dilimpahkan oleh Allah, dosa mereka akan dirontokkan oleh Allah. Makanya berbahagialah kamu-kamu yang kedatangan tamu. Dengerin ini, paham? Paham Mikail? Anggap saja semua santri ini tamu kamu semua, paham? Dimuliakan. Pilihkan yang terbaik. Katanya kamu pengen khidmat sama saya. Cukup ini loh, memuliakan teman-teman ini. Dimuliakan yang bagus. Pokoknya untuk kiriman loh. Mau pangan di toilet. Astagfirullah. KL. Untuk GoFood. Nah. Makan sama teman-teman. Kalau perlu manggil saya. Ustaz, makan bareng. Sekali-kali. Rumah samu aku mau kan. Gelem. Kamu itu kan kena. Oh, saya pernah di salam template santri 5.000 suwenengku bolok, masya Allah. 5.000 itu, jangankan 5.000, saya pernah jalan untuk 1.000 senengku bolok. Dengerin itu, rumah sama aku malaikat, saya manusia. Jadi ada tamu muliakan. Dulu itu ulama-ulama itu membangun rumah bagi ruang tamu itu diperluas, dibebas. Bahkan beliau mengatakan, wahai para tamu, masuklah di rumahku. Semua makanan-makanan ku halalkan untukmu. Nyampe-nyampe dulu itu ada tamu itu nggak ngerti tuan rumahnya mana, tamunya mana itu nggak ngerti. Saking tamunya, saking dimuliakannya nyampe luar biasa. Ada tempat-tempat santai, ada tempat ini. Jadi tamu-tamu pengen membuat ini, membuat itu. Nyampe ada dapur khusus tamu untuk masak ini, masak itu gitu. Rumah tamumu medeni wong. Sampean payah. Tamu mbok jagungan nyampe kemeng. Lagi teh mentu. Bareng teh mentu wis dipersilahke waktu mengko nak jengwangsul. Lho iki piye to sampean? Tamu itu masanya itu 3 hari. Dengerin. Selama ada orang bertamu 3 hari itu boleh. Tapi kalau tamunya sudah lebih dari 3 hari itu boleh kamu usir untuk pergi boleh. Bahkan ada sebuah hadis mengatakan tidak ada seseorang bertamu lebih dari 3 hari. Kemudian apabila tamu itu merepotkan yang ditamoni, kecuali bertamunya dosa itu. Kasihan tuan rumah. Gue kira genah. Jaluk mangan. Ya tawan tuan rumah yang ngeluh. Nah tuan rumah yang kayak apa itu? Mikael. Lah Mikael malaikat pembagi rizki. Gak masalah. Bagaimana kalau yang ditamoni itu malaikat penjaga neraka? Dengerin ini, ya. Di antara sunahnya tamu, sunahnya dipertamoni. Kamu itu sunahnya itu menghidangi, kalau perlu menyembelih. Kalau kamu pengen cepat kaya, kalau ada tamu toh, kucurkan darah untuk tamu. Paham? Paham Iqbal? Ojo sopi bos sembelih. Darahnya ayam, darahnya kambing, darahnya sapi, darahnya kerbau, darahnya onta. Datangkan onta dari Arab Saudi. Malah jadi viral nasional weh. Numpak pesawatnya ceblok. Itu kan. Jadi masya Allah itu. Ya. Tamu itu masya Allah. Kalau kamu pengen kaya blegedrek sebagaimana kayanya Nabi Sulaiman, bagaimana kayanya Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim itu saking sugehan sama balik. Nabi Ibrahim tuh tak ceritani bal. Kenapa bal? Saking kayanya Nabi Ibrahim.
Di waktu Idul Adha, Nabi Ibrahim nyembelih unta 100. Kamu pernah 100? Jangankan 100, separuh gue nggak pernah. Nabi Ibrahim nyembelih unta 100. Apakah unta saja? Enggak. Sapi 300. Ambil. Unta 100, sapi 300. Tidak cuma itu saja, beliau nyembelih kambing 1000. Sampai kan lagi nyembelih wedhus kuntet, foto selfie ning Facebook. Iya gede wong motomu cedhak karo cangkeme wedhus. Coba dijauhkanlah cuwili. Kurang genah. Dengerin itu. Ini hari raya, ayo. Tidak harus kambing 1000. Satu jaduk wurduk. Santil mubarak korban kabeh. Tak jamin kaya raya we. Kaya raya. Kalau kamu nggak kaya loh, tanyakan sama malaikat Mikail. Malaikat pembagi rizki. Yang nggak il. Kaya kamu il, santil. Ciri-ciri santri sukses itu dibully sama kiainya seneng. Udah kawasan mengkeret. Dengerin. Jadi ini ya. Jadi kalau ada tamu marhaba bidhaifi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menghormat tamu jangan pilih-pilih. Baik tamu itu al-dhaif la ya'rifuhu au ta'rifu. Baik tamunya itu tamu yang kamu kenal ataupun tidak kamu kenal. Tidak ada seseorang ketamunan dhaif kemudian tamunya kamu kenal. Kamu ketamunan sama Sobib kan kamu kenal. Kok kamu hinakan tamu itu? Kamu tidak muliakan tamu itu kecuali sama saja kamu menghina baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengerin itu. Wes jelas-jelas tamune kancamu. Kamu kenal di pondok ya satu kamar. Mbok ngerti, ora kenal aku. Apa Pak? Sobib. Yang pundi? Kalau setiap mubarak rencangi sampean tenan ora kenal. Tahun piro? 2023 ora kenal aku. Mulai. Sama saja meremehkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man ahana dhaif. Barang siapa yang menghinakan tamu. Walam ya'rifu, sedangkan mereka tidak kenal sama tamu itu. Kecuali sama saja fakot ahanallah, kecuali mereka seperti menghina Allah. Dengerin itu. Kanjeng Nabi sama Gusti Allah mulia mana? Saya mulia Gusti Allah. Kamu ketamunan tamu kamu nggak kenal, kok kamu nggak menghormat? Sama saja kamu menghina kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan, kenal nggak apa-apa. Bagaimana Ustaz nanti kalau mereka menipu? Justru tipuan doliman tamu yang tidak dikenal menjadikan kamu mendapatkan pesugihan. Kenapa saya kaya? Jawabannya cuma satu. Dulu ada santri datang di Al-Mubarak, ngakunya orang Bali, tak hormat, tak muliakan, tidurnya tak siapin kasur. Dulu masih di pondok saya. Ada santri dari Bali, tak hormat, tak muliakan, setiap makan tak servis, tak jaga warung, tak bayari. Masya Allah. Ini santrinya toh hutang sama saya 700. Saya bilang saya nggak punya uang 700. Kemudian toh saya mikir, ini kalau saya hutangin 700, kalau dia pulang nanti nggak balik ruwet aku. Kemudian saya mikir udah begini aja, tak antar rumahmu mana? Bali. Udah tak antar nyampe Bali. Setelah itu berangkat naik beca dari pondok menuju ke jalan Jalan Raya Truwolu. Setelah itu naik bis menuju ke Solo. Nyampe di Solo katanya nunggu taksi mengantarkan menuju ke ke bandara. Saya tunggu, orangnya pamitan. Mas, saya tak ke toilet dulu ya. Iya. Lama nggak datang. Sampai kata saya kaget saya. Uang saya 1, kalau nggak salah 1.600.000 itu nggak ada. Tinggal amplop-amplopnya saja. Tinggal amplop-amplopnya saja. Uang saya digondol. Padahal aku wis ngerti loh. Nak menawa kowe ngapusi tak ter. Tapi Gusti Allah Maha segala-galanya.
Dilalah kesane Allah. Saya masih ngesai. Saya celononan saya. Ganteng kok enak aku celononan. Masya Allah. Tak ambil, masih ada 50.000. Pulang saya. Nyampe rumah saya dimasalahin marahin sama kakak saya. Kamu kembali aja ke pondok. Saya kembali ke pondok. Belum sempat ketemu sama Romo Yai, baru pengen masuk pintu. Romo Yai sudah mapan saya. Apa kata Romo Yai? Romo Yai bilang gini, wah Kiai yuk ketipu. Dek saya baru kali itu saya dipanggil Kiai saya dengan sebutan Kiai. Paham Kiai Mekai lo? Amin. Seneng kabel. Langsung bisa ngapa? Saya dipanggil Romo Yai saya. Ya yuk ketipu gitu. Subhanallah. Apa yang terjadi? Justru jadi pesugihan. Dengerin itu. Kamu ketamunan tamu. Kemudian tamu kamu nipu. Masya Allah jadi pesugihan. Mohon maaf loh ya. Bukan berarti saya nyuruh kamu membuat pengumuman. Tamu-tamu yang tidak dikenal. Tolong menipu saya. Akan menjadi pesugihan saya. Jangan. Itu namanya orang mencari gebuk gitu ya. Jangan dijahit, jangan disengaja. Kemudian, kalau tamu duduk, kamu harus memulai makan. Ada sampian jagongan terus orang mempersilahkan. Monggo dinom gitu caranya, orang kok ngomong terus nggak pernah. Akibatnya tamunya gitu, guru aneh nyampe garing, tak ditawani ngombe. Salah itu. Mari diminum, mari dimakan gitu. Hidangan-hidangan itu. Tidak ada hidangan disiapkan untuk tamu-tamunya kecuali hidangan inilah yang menjadikan kamu kaya raya. Wahmu itu orang guna. Ada tamu nggak pernah mau. Kalau tamu pamitan, kalau bisa itu kamu etok-etok, paham etok-etok? Apa biasanya rope-etok? Pura-pura, bahasa rope pura-pura. Pura-pura, jangan Kang Sopir di sini dulu aja gitu. Jangan Kang Ebal, nginep di sini aja, nginep 1 bulan. Orang kok tamunya baru sebentar duduk, kowe mulai kapan? Kamu itu banyak. Ada tamu durung duduk baru duduk udah buka pesan. Kamu pulangnya kapan? Setelah ini nanti kemana? Jangan. Itu kata-kata mengusir itu. Dengerin itu, Bang. Itu caranya. Cuma sunahnya tamu jangan kelamaan tamu itu. Apalagi sing ditamoni kiai. Kiai iki selangene. Biar ngaji kemeng. Di rumah ada tamu, jangan kelamaan. Sing butuh memeluk istri itu tidak cuman wong awam tok, kiai yo butuh rumah jamu. Akibatnya saya kadang-kadang itu rasa sempat menyentuh istri. Ya gimana juga ngaji terus, selesainya 1:30, setelah masuk kamar istri udah tidur pulas. Saya bangun berangkat ngaji, istri masih istirahat. Pada akhirnya itu nggak pernah konser. Paham konser? Bal-balan. Biar sehat balandong. Kalau tamunya pulang, dengerin. Kalau tamunya pulang, kamu berdiri. Mereka bang soleh, yes. Jangan gitulah. Kalau tamu pulang, kamu berdiri. Ikuti tamu nyampe depan pintu. Sunahnya seperti itu. Nyampe depan pintu. Menghormat lo ya. Orang kok kamu berdiri ambil neliti gue roti pora wong. Rokokku digowo ora. Kamu lagi bukan untuk meneliti, tapi memuliakan. Begitu juga di waktu ada tamu datang. Ada tamu datang, kamu juga berdiri. Orang kok kamu tiduran di ruang tamu, ada tamu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sapa? Kalau Iqbal yai, mlebu. Jangan gitu, walaupun kamu jadi kiai. Mlebu dingin, ana apa? Wes, ngono tok. Ya wes mulai. Kacau. Tampil. Kalau jadi kiai ojo ngono, ojo nglagak. Payah kamu. Bu yo berdiri itu walaupun itu santri. Santri itu tamunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri, hampiri di depan. Jak salaman yang bagus.
tafassahu, tasafahu, bersalamanlah kau. Maka sesungguhnya tidak ada tangan yang bertemu dengan tangan. Tidak ada tangan yang bertemu dengan tangan. Kecuali tidak lepas tangan itu dari tangan yang lain. Kecuali merontokkan dosanya. Dengarin itu. Salaman yang bagus. Salaman yang bagus. Apa itu? Jadi pas datang kamu berdiri, pas pulang juga kamu berdiri. Kecuali kamu udunan apa nggak masalah. Beli udirin kan ada udur nggak masalah. Paham? Kemudian doakan tamu yang baik. Didoain. Kalau perlu dengerin. Tamunya itu tuh dibawain oleh-oleh. Paham Iqbal? Bawain oleh-oleh. Paham? Nah yang pertama aku berantem. Waduh sih lebih mobil, mobil, keranjangnya, karungnya, telone, ruwet. Jadi kiai ngerampok apa-apa. Orang-orang bel, tapi tiba-tiba waduh siji malah boleh-boleh sisan. Ada itu korban besok. Jadi kalau ada tamu itu dimuliakan, kalau pulang dibawain oleh-oleh, kalau perlu disalam tempelin. Paham? Disalam tempelin, dihormati mereka. Tidak ada orang yang menghormat tamu semacam ini kecuali tamu itu akan menjadi pesugihan. Dengerin, tidak ada orang yang hormat kepada tamu, memuliakan tamu, memberikan tamu yang terbaik, berdiri di saat tamu datang, berdiri di saat tamu pulang, bahkan mengikuti nyampe depan pintu, kecuali tamu ini akan menjadikan musababnya dimudahkan semua rezeki kita. Pengen rezeki Anda dimudahkan oleh Allah, caranya kalau ada tamu muliakan dengan maksimal. Kalau perlu setiap hari ada tamu. Dulu Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah menangis sampai menggebu-gebu nangisnya. Lalu ditanya sama sahabat lain, wahai Ali, limadza tabki? Wahai Ali, kenapa engkau menangis? Apa kata Sayyidina Ali? Aduh, sudah 1 minggu tidak ada tamu. Saya khawatir Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakanku. Sayyidina Ali menangis gara-gara apa coba? 1 minggu nggak ada tamu. Alah sampai nanti tamu berbulan-bulan santai aja. Gak pernah nangis. Nangisnya nak kiriman teh. Wah, Pak lah tanggung jawab. Payah kamu. Senengnya tamu nak ono bapak itu kok mana itu kok. Nah iki tamu ya. Payah zaman. Semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala menjadi beralamin. Alhamdulillah bil alamin. Allahumma shalli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.